Ya, jadi bukan cerita orang-orang dulu ya, katanya begini keyakinan, itu tidak benar. Tidak benar. Ya, nggak boleh diyakini. Jadi sekali lagi, sumber akidah itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, akan terjadinya hari kiamat harus yakin itu, harus yakin. Kiamat gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, harus yakin itu. Makanya kita nggak boleh meyakini ramalan tukang ramal. Nanti kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nggak ada dalam Islam. Tidak ada, tidak boleh kita yakini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia dan juga malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia, nggak tahu, Pak, kapan akan terjadi kiamat, nggak tahu. Luar biasa itu. Jadi kiamat itu pasti terjadi, sebab itu bagian dari rukun iman, iman kepada hari akhirat. Tapi waktunya nggak ada yang tahu. Ya, kapan kiamat itu akan terjadi sama sekali gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harinya diberitahu. Harinya hari apa? Hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa yaumul jum'ati. Ya, dalam hadis yang sahih. Dan kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Hari Jumat yang kapan nggak ada yang tahu. Ya, Jumat yang kapan nggak ada yang tahu. Tapi kalau datang hari Jumat kita biasa-biasa aja ya. Pernah nggak ada perasaan jangan besok kiamat ini? Nggak ada itu. Ya, nggak ada. Tapi yang penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat subuh, dekat pintu itu ada orang mencegat Rasul. Mata sa'ah. Kapan datangnya hari kiamat? Nabi langsung bertanya, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Nah, itu yang penting. Nggak penting kapan datangnya, tapi kedatangannya itu pasti, Pak. Ya, jadi sekalian, kita tidak boleh meyakini ramalan tukang ramal, ya, bahwa akan terjadi hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian dampak dari penyimpangan akidah yang benar, dampak seseorang yang menyimpang akidahnya itu, dia akan selalu diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Ya, itu dampak dari seseorang yang akidahnya itu rusak. Ya, tapi bagi orang beriman yang akidahnya lurus, tauhidnya benar, maka dia tidak akan pernah gelisah. Ya, itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang melakukan kemusyrikan, repot itu. Orang punya jimat, Pak, itu nggak boleh dalam Islam. Iya. Dia meyakini bahwa dengan jimat itu dia akan selamat kemanapun dia pergi. Itu bahaya itu. Nanti setelah dia pergian jauh, di tengah perjalanan, sudah separuh perjalanan, dia baru ingat jimatnya ketinggalan. Gimana coba? Gimana perasaan orang seperti itu? Pasti dia merasa khawatir dan takut, karena dia sudah menggantungkan kepada benda yang tidak bisa memberikan manfaat apapun.
Gak bisa. Kita ini Pak sebenarnya sudah diajarkan dalam Islam, kalau mau bepergian, apa baca doanya? Kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Udah itu saja. Luar biasa. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bertawakal kepadanya. Tapi orang kalau bergantung kepada benda-benda yang sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun, ya nanti dia akan gelisah. Ya. Nah, Bapak sekalian, dampak yang lain, kehidupannya akan sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124 sampai ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan tidak melakukan kemusyrikan, tapi dia melakukan kemusyrikan sehingga rusak akidahnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia berkata nanti di akhirat, wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah juga datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi kamu melupakannya. Dan pada hari ini kamu dibuat lupa, dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak sekalian, inilah dampak dari orang yang akidahnya menyimpang. Kehidupannya sempit, susah, ribet. Ya, orang beriman. Orang beriman enggak. Bagaimana keadaannya? Orang beriman itu tenang karena dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu ya tentang urgensi atau pentingnya akidah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab penyimpangan akidah. Kenapa akidah seseorang itu menyimpang? Sebab pertama adalah karena orang itu tidak tahu tentang akidah yang benar. Tauhid yang lurus itu seperti apa? Nggak tahu dia. Maka akhirnya dia melakukan kemusyrikan. Kenapa tidak tahu? Karena nggak mau belajar. Nggak pernah belajar tentang akidah yang benar. Sekalian, ini sering ya kejadian. Saya itu ngisi kajian tauhid di salah satu masjid. Selesai kajian itu, ada salah seorang jamaah itu, dia menyampaikan ke saya. Apa kata dia? Ustadz, ternyata selama ini yang saya lakukan itu adalah kemusyrikan. Saya baru tahu bahwa itu kemusyrikan. Yaitu pegang jimat. Ya. Itu salah satu kemusyrikan. Saya baru tahu. Kenapa? Karena dia baru dengar. Jadi tadinya nggak tahu itu. Iya. Harus hati-hati. Orang pedagang pakai panglaris itu ya. Ya nyimpen sesuatu lah.
di laci mejanya itu atau di dompetnya itu, ya, supaya duit itu terus datang, ya, supaya banyak untung. Nah, itu. Dan itu banyak Pak dilakukan orang. Iya. Itu luar biasa itu. Iya. Ada salah seorang jamaah kita ya, dia itu mau buka usaha, kemudian dia nyewalah sebuah toko. Pas dibuka tokonya itu ada beberapa kaleng Pak di atas itu, di atas toko itu, di pojokan itu ada 6 kalau nggak salah. Iya ada 6. Ya. Akhirnya dia ngasih tahu ke saya, Ustaz tolong diambil itu, dibuka, dilihat ada apa. Ternyata yang 5 itu kosong, tapi yang 1 itu ada isinya. Yaitu jimat panglaris. Ya. Tapi apa iyalah, enggak juga Pak. Iya. Usahanya bangkrut juga itu orang. Wal jimatnya udah ada 6. Iya. Kenyataan itu. Itu kenyataan. Iya. Dan itu banyak orang mati. Ya sekalipun enggak semua ya. Tapi ada orang yang make begitu. Bahkan saya dapat cerita dari salah seorang jamaah itu, ya alhamdulillah dia udah ngaji ya tentang tauhid, bahwa itu nggak boleh dalam Islam. Dia itu cuma jual minuman, Pak. Jual minuman, buat jual sirup itu, ya. Kemudian jual makanan ringan, cuman itu saja. Itu ada orang menawari dia supaya dagangannya laris, itu mau diajak ke dukun. Iya, dia cerita itu. Dia cerita. Saya Ustaz diajak Ustaz untuk menemui seseorang, supaya dagangan saya itu laris. Saya nggak mau, untuk apa itu? Iya betul. Iya. Kenapa dia tidak mau? Karena dia sudah tahu. Karena dia pernah ngaji. Ya, jadi banyak sebenarnya orang yang menggunakan itu. Ya, luar biasa. Menggunakan penglaris. Nah, nggak perlu begitu. Nggak perlu gitu. Nggak boleh dalam Islam bahkan. Nah, ini jadi Bapak sekalian, kenapa orang itu menyimpang akidahnya? Karena dia tidak tahu tentang akidah yang benar seperti apa. Itu perlu dipelajari, terus dipelajari ya. Insyaallah taala. Makanya kita harus ngaji, datang ke tempat pengajian, ngaji. Sampai kapan ngaji? Sampai mati. Kok udah mati udah selesai ngajinya. Udah tamat. Jadi kita tamat belajar agama itu kalau meninggal. Udah meninggal tamat sudah. Selesai. Selama kita masih hidup belajar terus, ngaji terus. Harus begitu. Ya. Nah, ada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innama tanqudu 'ural islami 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila muncul dalam generasi Islam orang yang gak ngerti tentang jahiliyah. Ada hal-hal yang bersifat jahiliyah yang tidak diketahui oleh seseorang.